wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang terhormat Bapak Wakil Menteri, Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan pejabat eselon 1, eselon 2, yang kami hormati Ketua DKM, Bapak Marimandarto, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Tarhib Ramadan, kegiatan untuk menjelang masuknya bulan suci Ramadan yang insya Allah dalam waktu beberapa hari lagi kita akan mulai merasakan indahnya Ramadan. Dan untuk menambah semarak indahnya Ramadan tersebut, kita sudah mulai bersiap-siap dari bulan Rajab kemarin. Semua kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan, sampai Sya'ban saat ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Wakil Menteri mengenai bagaimana menyambut Ramadan itu dengan gembira. Sebelum kita mulai kepada tausiah, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sartana. Kepada Bapak Sartana kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah serta petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Hadirin sekalian, kita juga diingatkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bahwa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan insya Allah sebagai informasi bahwa di bulan Ramadan nanti pada saat Nuzulul Quran kita kembali akan mengadakan tablik akbar yang akan mengundang Kiai Haji Khalil Nafis. Maka oleh karena itu mari kita terus meriahkan Ramadan dan semarakkan ibadah-ibadah kita di Masjid Baitul Thalibin ini, dan pastikan Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian untuk hadir pada tablik akbar berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena kajian atau Tarhib Ramadan ini disiarkan di YouTube Kemendikdasmen dan YouTube Masjid Baitul Thalibin, maka izin Pak Wamen ini disaksikan oleh seluruh Indonesia dan sudah ada surat edaran juga ke UPT, barangkali ada jamaah pegawai yang insya Allah juga menyaksikan tayangan ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah dari Bapak Wakil Menteri Prof. Atif Latiful Hayat tentang bagaimana kita harus menyambut Ramadan ini dengan gembira. Kepada Pak Wamen kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam beberapa hadis menjelang kehadiran, kedatangan, atau orang Malaysia menyebutnya ketibaan bulan Ramadan, maka beliau menyampaikan ucapan selamat atau menyelamatkan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan tarhib, jadi marhab, tarhib Ramadan. Kalau tadi apa? Munggah. Kalau munggah itu memindahkan waktu makan sebetulnya. Jadi itu menunjukkan pemahaman tradisional bahwa saum itu hanya urusan perut, gitu. Makanya munggah, gitu. Jadi dia habis-habisan sebagai suapan terakhir, gitu. Siapa tahu tidak bisa memasukkan nasi lagi pada bulan-bulan berikutnya, gitu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambutnya. Kalau dalam bahasa Arabnya marhaban, tarhib. Kalau kita mengucapkan ucapan selamat, memberikan penghormatan atas kedatangan dengan penuh hormat, menunjukkan bahwa yang akan datang itu bukan sembarangan. Berarti yang akan datang itu, bulan yang akan datang itu bukan bulan sembarangan. Makanya Rasulullah SAW itu sampai memerlukan untuk menyampaikan semacam khutbah. Dan beliau menyerukannya dengan bahasa kemanusiaan. Karena persoalan saum itu secara umum adalah sesuatu yang bersifat fitrah dan naluriah ada pada diri manusia. Hanya nanti ketika itu dikemas di dalam ajaran Islam, maka memiliki motivasi dan tujuan yang spesifik termasuk tata caranya. Kan ada di kita juga ada orang yang menahan untuk tidak makan dan minum demi sesuatu. Ada yang sebut dengan mati geni. Itu puasa juga ya. Puasa demi agni gitu. Agni itu api ya. Mati geni gitu. Ada mutih yang berpuasa untuk tidak memakai baju putih selain Senin gitu. Nah, kalau ini Jumat Pak. Yang mutih itu yang makan apa nasi aja gitu Pak. Tapi hampir tidak pernah ada yang berpuasa untuk tidak menerima uang, nggak ada terus. Nggak ada ya, nggak ada. Itu naluriah. Ya. Tapi dalam konteks saum ini sesuatu yang spesifik, yang agung. Ya, makanya Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan dengan tadi saya sebut bahasa universal kemanusiaan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi sifatnya informatif. Adapun nanti di dalam Al-Quran itu sudah dibingkai khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi dia memberitahu kepada khalayak, pada dunia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azim. Sungguh kalian semua, kata Rasulullah, sudah dinaungi dengan bulan yang azim, yang agung. Yang namanya bulan isinya sama ya. Bisa hitungannya kalau Komariah itu 30 atau 29. Rasulullah kata hakadha. Tapi yang menjadikan bulan itu berisi bermakna dan bulan agung karena
aktivitas yang dilakukan di bulan tersebut. Dan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungannya itu. Syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya siapa mereka yang beribadah dalam satu malam, maka kualitas nilainya sama dengan 1000 bulan. Jika kan tidak bisa nih mengklaim, wah saya udah ketemu Lailatul Qadar gitu, dihitung sama dia. Jadi gak ibadah selamanya, bisa meninggal ya. Mungkin itu barangkali ya yang wali-wali itu mengklaim gitu loh, udah ketemu Lailatul Qadar, jadi tidak sholat selama 1000 bulan ya. Kecuali satu aja yang wali itu, Ben Wali kali ya. Jadi Rasulullah memberikan keagungan ke situ, makanya disambut. Juga aktivitasnya kita sebut tarhib Ramadan, menyelamat datangkan yang agung ini. Kenapa bulan ini sebut bulan yang agung? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah shaum. Jadi hanya bagi mereka yang shaum dia yang mendapat sinar keagungan itu. Tapi kalau yang menjalaninya hanya sebatas tradisi, ya tidak mendapat. Apa tuh contoh tradisi? Ya taraweh di hari pertama dan hari terakhir, kemudian memakai baju yang terbaik yang dimiliki esok harinya, itu kan tradisi. Ditambah sekarang angpau. Sebatas di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, kalau tidak salah ya, di tahun kedua Hijrah menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Semuanya sudah hafal. Semua sudah hafal. Kalau yang tidak hafal nanti dikasih hadiah sama ketua DKM. Yang 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kan karena ini tarhib, dia harus membahas apa yang akan datang. Karena ucapan selamat, maka saya gak perlu lama-lama. Gak ada ucapan selamat sampai berjam-jam itu. Begitu. Gak ada. Ustadz Parto betul kan? Ya. Kalau dikurangi T, nah baru itu ucapan selamanya. Nah, kalau ini selamat kan, menyelamatkan. Lihat dulu jam. Ya. Berapa? 15 menit lagi. 9 menit lagi. Karena kan ucapan selamat. Masa jam selamat sampai 2 jam. Ya. Jadi yang paling penting ini sudah memberikan ucapan selamat nih. Turunlah surat itu. Dan di sana sebagaimana saya katakan tadi, kalau tadi ucapan selamat dari Rasulullah itu narasinya narasi universal kemanusiaan. Ya ayuhan nas, tapi dengan bahasa yang sangat hormat. Coba Ustadz Parto mengaku. Ditanya kalau memakai ya ayuha itu betul ya Ustadz Parto ya? Penuh hormat. Nah di dalam hal itu lebih spesifik di situ. Yang diserunya sudah di dalam bingkai akidah untuk menagih membuktikan dari ikrar kita sebagai orang yang beriman. Makanya bahasanya wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini harus dibedakan ini sedikit ya antara mukmin dan ya kalau mukmin kan sudah jadi Ustadz Parto isim ya. Saya percaya sama Ustadz Parto aja. Dengan iman. Jadi kalau mukmin itu ibaratnya penulis dengan yang sedang menulis. Kalau penulis itu dia sudah mahir. Kalau mukmin itu.
Makanya di sini yang diseru itu yang mengaku beriman dengan berbagai macam level kualitasnya. Mungkin ada yang beriman syahadat kemudian diulang ketika dia nikah. Ya. Meskipun sebetulnya secara hukum orang nikah gak perlu bersyahadat lah gitu. Gitu. Dengan berbagai level diseru. Di semua yang mengaku beriman pernah bersentuhan katakanlah dengan minimal diksi-diksi keimanan, maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kalian pernah ya, tersibuh, tercelup, ada yang 1 tetes, 2 tetes dengan kalimah thayyibah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengingat kembali kutiba alaikumussyam. Nah, maka bahasanya juga bukan bahasa hukum kata kutiba itu. Kan yang lazim di kalangan para fuqaha itu wajib, fardu kan begitu. Kutiba itu bukan bahasa hukum. Bukan bahasa hukum. Karena ini menyeru, mengingatkan. Sebab kalau langsung memakai bahasa hukum itu orang-orang tuh pada takut. Ada yang lari, semuanya lari itu. Memang bahasa hukum itu kadang-kadang menyebalkan. Mungkin juga orang-orang yang terlibat dalam hukum, kecuali saya, sarjana hukum yang tidak menyebalkan gitu. Kutiba bukan bahasa hukum. Kutiba itu, meskipun para ulama dari ulama salaf, khalaf, kontemporer sekarang itu sepakat yang dimaksud itu adalah kewajiban. Tapi kalau kita menggali dari sisi yang lainnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan bahasa hukum? Bahkan katanya itu digunakannya juga dengan kalimat pasif majhul, disembunyikan, tersembunyi subjeknya atau failnya. Siapa yang menetapkan itu? Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah itu majhul, Allah itu tidak majhul. Tapi menunjukkan antara Allah dan orang beriman itu sudah sangat dekat kan? Dekat. Orang beriman itu senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang beriman tidak taqarrub kepada Allah. Maka dengan kedekatannya itu ya, jadi sudah pasti nih kita ini yang mewajibkannya itu adalah yang maha dekat dengan kita. Yang senantiasa memberikan rahman dan rohim. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan secara umum kepada siapa saja. Ya, baik dia mau ikut majlis taklim, ikut tarhib atau tidak dikasih. Kalau Pak DKM, agak ikut tarhib nih, di atas sama Pak ini. Karena kita bukan Allah tuh ya. Jadi berlaku hukum yang manusiawi. Kalau rohim itu rahmat Allah yang diberikan khusus kepada yang beriman. Tapi berbeda sekarang dengan uang kerohiman tuh, maksudnya lain lagi. Nah, kata kutiba itu sebetulnya kata yang dimana esensi kewajiban itu berat sebetulnya. Contohnya, kutiba alaikumul qital. Ditetapkan kamu berperang dan kita tidak suka menghindarinya. Berat tuh. Kutiba alaikumul qisas, berat. Nah, saum itu berat. Tapi karena ini yang menetapkannya adalah yang dekat dengan kita, yang senantiasa memberikan rahman dan rohimnya, maka saum itu menjadi sesuatu yang memang sangat manusiawi.
Tidak ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang di luar batas-batas kemampuan manusia. Saum itu belum apa-apa, sudah di situ langsung ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Manusia itu salah satu ciri manusiawinya ya sakit. 2 bepergian. Yang namanya manusia ya harus bepergian. Minimal dari ruang kerja ke sini. Ya, oleh karena itu manusia itu akan lebih sehat dan panjang usianya kalau senang bepergian. Oleh karenanya mengapa perjadin itu ada? Cuma berapa? Iya. Iya. Betul. Hanya mungkin jadi masalahnya bukan perjalanannya, dinnya. Betul Pak Kiai ya. Makanya Rasulullah itu Rasul nih, kita malu sama Rasul. Rasul itu punya agenda untuk piknik. Membawa istri-istrinya. Lu kita punya 1 istri saja seumur umur gak pernah dibawa piknik. Itu salah satu ciri suami yang tidak bertanggung jawab adalah yang tidak pernah membawa istrinya piknik. Ya, ciri suami soleh itu membawa istrinya piknik. Ini punya 1 seumur umur gak pernah diajak piknik. Rasul itu lebih dari 1. Wah, dia ada jadwalnya. Ini bulan apa gitu. Bahkan juga Rasul sering makan bareng. Gak perlu pakai dalam rangka. Kita yang susahnya itu dalam rangkanya. Dalam rangka apa ya kita makan bersama? Udah dalam rangka makan bersama aja. Kan terkenal Rasul membawa seekor kambing atau kambing ya Ustaz Parto, kalau unta terlalu gede. Kambing bawa bareng-bareng. Di sana kalau sekarang kan namanya manca krida. Manca krida ya. Manca itu di luar. Krida itu aktivitas. Kalau makan di luar manca apa ya? Manca mangan kali. Manca makan ya. Kita harus dalam rangka. Rasul gak pakai dalam rangka. Di sana kelihatan itu teamwork. Kata yang satu, terus para sahabat yang satu, Rasul, saya yang menyembelihnya. Udah disembelih, langsung melihat nih, apa pekerjaan yang belum? Saya yang mengulitinya. Saya yang memotong-motongnya. Kata yang satu lagi, saya yang masaknya. Rasul kan dah hadir sebagai manusia yang memerlukan untuk istirahat. Seringkali kita memandang kesolehan itu harus keluar dari atmosfer kemanusiaan. Harus menjadi semi malaikat gitu. Sampai senyum pun tidak boleh. Kalaupun senyum diukur berapa senti, sakit itu. Senyum diukur senti-senti itu. Kan pernah juga Rasul tertawa saking itu sampai kelihatan giginya yang putih. Menunjukkan kalau kita ingin senyum terus ya bersihkanlah gigi supaya di samping eye catching good looking gitu ya. Tidak menyebabkan orang bad mood gitu. Apaan kata Rasul? Kata Rasul, saya yang mengumpulkan kayu bakar. Pasti sahabat, jangan Rasul, jangan. Rasul tidak bisa. Kalian kan nanti akan makan nikmat dengan bekerja. Saya tidak nikmat karena tanpa ada kontribusi gitu. Itu kan Rasul. Kayaknya itu semacam dalam manajemen apa itu? Pak itu dia. Mungkin masuk juga semacam strategic management gitu ya. Untuk menghasilkan makanan yang enak. Apapun di dunia ini yang nikmat itu kalau dikerjakan, dikonsumsi bersama-sama. Hampir tidak ada ya kenikmatan itu sendiri. Untuk senyum saja harus ada teman. Minimal 2 untuk senyum. Semakin banyak orang semakin nikmat untuk senyum. Apapun ya. Di dunia ini kebersamaan di situ. Nah, itu Rasul tuh gitu. Makanya gak ada ibadah yang berat. Kenapa disebut sakit dan benar? Karena itu yang manusiawi orang itu.
Kalau orang sudah maaf, mohon maaf ya, maaf sekali. Kan kita menyebutnya majnun ya. Dia kan bepergian tapi karena sakit gitu dan bahkan diisolasi kan udah gitu. Tapi kalau manusia sehat itu ya beraktivitas. Konon katanya, kata Anas di Nausun itu salah satu artinya gerak. Jadi kenapa kita disebut Anas, Nasun itu karena kita gerak. Jadi disebut manusia itu kalau bergerak. Kalau sudah tidak bergerak maka berubah dari M besar ke M kecil. Dari manusia menjadi mayat. Jadi kualitas kemanusiaan itu tergantung dari level mobility-nya. Aktivitasnya. Di situ. Nah, makanya kalau kalian bepergian yang lain saja. Ringan sekali. Ya. Kita aja yang suka memberat-beratkan aja. Diukur juga bepergian itu berapa kilo dan lain sebagainya. Enggak, tanya aja kepada diri kita. Setiap orang memiliki kapasitas, kualitas dan kemampuan yang berbeda. Mungkin bagi yang agak kurang sehat, kurang fit. Yang minimal itu kalah badminton sama saya, itu kurang fit itu. Pak Abdul ya. Kalau Pak Mariman sudah langsung menyerah. Langsung menyerah. Kalau Pak Parto apalagi. Mungkin dia berpergian 30 kilo itu terasa berat. Bahkan 10 kilo juga terasa berat. Jangan disamakan yang lain. Begitu. Jadi kalau mau sakit dalam Ramadan, umumnya sakit apa Pak Mariman? Saya sakit tenggorokan. Terus kata Pak Salahuddin, sakit tenggorokan aja kok sampai gak saum. Tapi bagi beliau mungkin lain. Katakanlah kalau Pak Mariman itu seorang penyanyi. Karena penyanyi itu ini utamanya. Situ. Jadi kenapa pakai kata kutiba bahasa kemanusiaan. Udah harus selesai 2 menit lagi ya. Pak, belum bunyi ya. Oh, jadi sudah sedikit aja dari kutibanya kan karena ini selamat menyelamat datangkan. Apalagi saya berbicara dengan semuanya orang-orang cerdas. Kata orang Prancis tidak boleh berbicara di hadapan orang pandai itu berlama-lama. Menghina itu namanya. Jadi kalau saya ceramah sampai gitu itu saya menghina Mustami. Terlalu banyak contoh ya. Akhirnya contoh 12 materinya 1. Akhirnya ketika ditanya di dalam TKA cuma contohnya gitu. Begitu. Ya, Pak Tony. Siam nih ke Siam ya kan. Kalau tidak salah 6 kali aja kata siam dalam Al-Quran. Katanya kata para ulama, kata yang paham bahasa Arab, kata orang Arab. Siam itu sama sebetulnya dengan saum. Jadi kata dasarnya beda dikit lah begitu. Kalaupun dimaknai dua-duanya juga al-imsak. Menahan. Al-imsak. Tapi ke awalnya siam itu adalah menahan untuk sesuatu yang terkait dengan aktivitas fisik. Menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri. Kan itu juga fisik. Masa berhubungan suami istri virtual ya gak ada lah di situ. Ya, kenapa Pak Abdul sampai tertawa gitu? Kan atas fisik. Fisik. Itu siam. Tapi kalau saum itu menahan dari yang psikis gitu. Dia menahan untuk tidak berbicara kotor, menggibah, ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ibadah saum itu pada hakikatnya adalah gabungan dari 2 pengertian itu. Karena Rasulullah pun menjelaskan kam min shaimin. Banyak sekali yang saum tapi laisa lahu jaza min siyamihi ilal ju' wal 'ats. Jadi pada ujungnya
Saum dalam arti siam itu sesuatu yang normal yang bisa dilakukan oleh semua. Oleh semua. Akan tetapi dampak efek kemanusiaannya yang memberikan dampak kepada perubahan etika dan karakter masyarakat, itulah yang tujuan akhirnya situ. Makanya mengapa di akhirnya itu la'alakum tattaqun. Takwa itu kan kata kuncinya itu adalah menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Itu kenapa dikatakan siam saum gitu ya. Jadi terakhir Bapak-bapak, karena alarmnya sebentar lagi ya. Kata kunci akhirnya itu, esensi daripada ibadah saum itu adalah al-imsak. Kalau suka kemudian disimbolisasi secara fikih di kita 10 menit sebelum subuh. Ya, ada zaman Rasul memang gak ada jam. Yang ada prinsip cautionary principles, ikhtiar. Nah, begitu. Ikhtiar. Makanya diukur dan istihad kira-kira 10 menit. Tapi bukan berarti tidak boleh. Sebab bagi mereka yang kecepatan makannya di atas manusia normal, 10 menit itu bisa selesai satu piring. Jadi kalau dia tidak bisa saum alasan tidak bisa sahur karena sudah imsak, itu kurang tepat di situ. Kan saya melihat di sini mana yang kecepatan makannya itu di atas rata-rata. Ya. Sini ada tuh, udah terlihatlah ke di sini. Jadi 5 menit bisa habis berapa suapan di situ. Jadi itu ikhtiar saja, imsak. Jadi esensi dari ibadah saum itu harus menjadikan kita di dalam kehidupan itu adalah kemampuan untuk menahan diri. Memiliki kemampuan self control gitu. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang permanen. Tidak ada. Yang permanen itu hanyalah di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Di sini semuanya berlangsung sangat singkat sekali. Demikian pula ceramah saya dalam rangka tarhib itu juga harus disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu karena sudah menyelamatkan, mudah-mudahan kita semua selamat sampai dengan bisa tiba nanti di Sahur Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk bisa menjalani bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kepada Pak Parto yang saya sebut namanya, Pak Mariman dan Pak Abduh. Yang belum tersebut insya Allah nanti akan disebut lagi pada ceramah-ceramah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, berarti berkenan untuk mengisi kajian-kajian berikutnya ya Pak Omen. Alhamdulillah dari materi yang disampaikan oleh Pak Omen tadi, insya Allah kita semua sudah siap untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, mampu meregulasi diri kita untuk menjadi manusia yang berkarakter. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya kita akan bersalam-salaman. Silahkan kepada para jamaah untuk maju ke depan untuk kita bersalam-salaman bersama. Silahkan dimulai dari Bapak Ibu pimpinan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.